Gresik, Sulawesi Barat tahun 2021. Berikut laporan aktualisasi saya sebanyak 10 kegiatan. Selamat menyaksikan. Adapun judul aktualisasi saya yaitu meningkatkan pemberian informasi awal atau orientasi pada pasien baru di ruang perawatan ICU RSUD Regional Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan pertama, persiapan aktualisasi. Tahapan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor atau pembimbing dan kepala ruangan mengenai rancangan aktualisasi. Tahapan yang kedua yaitu menyampaikan gagasan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan permintaan izin pada atasan mengenai pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Tahapan yang keempat yaitu meminta arahan dan bimbingan selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kegiatan yang kedua yaitu penyusunan format sesuai standar SOP. Tahapan yang pertama yaitu melakukan rapat internal dengan kepala ruangan beserta seluruh staf di ruang perawatan ICU. Tahapan yang kedua yaitu mengusulkan rancangan format sesuai SOP, standar operasional prosedur. Tahapan yang ketiga yaitu merampungkan penyusunan pembuatan format yang telah disetujui. Tahapan yang keempat yaitu format selesai dibuat dan siap untuk dipakai. Kegiatan yang ketiga yaitu menyusun rencana pelaksanaan penyebaran media informasi. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan tempat, yaitu memastikan tempat penyebaran media informasi biasanya dipasang di tempat yang strategis. Tahapan yang kedua yaitu menyiapkan materi yang akan dicetak melalui media tulis. Tahapan yang ketiga, menyiapkan alat dokumentasi seperti kamera, HP untuk merekam kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan penyebaran informasi melalui media tulis. Tahap yang pertama yaitu datang sebelum kegiatan dimulai, yaitu perawat melaksanakan tugas dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan berorientasi tinggi. Tahapan yang kedua, melakukan koordinasi dengan teman sejawat sebelum melakukan kegiatan. Tahapan yang ketiga, melakukan kegiatan penyebaran media informasi melalui media tulis, yakni menempelkan kertas yang sudah di print out ke setiap kamar dan dinding ruangan yang strategis agar petugas, pasien, dan keluarganya mudah melihat media informasi tersebut. Kegiatan yang kelima, melaksanakan komunikasi terapeutik. Ada 4 tahap di sini. Yang pertama, tahap preinteraksi, yakni tahap di mana perawat belum bertemu dengan pasien. Tahapan yang kedua yaitu orientasi, tahap pertama kali bertemu dengan pasien. Tahapan yang ketiga yaitu tahap kerja atau tahap komunikasi terapeutik, di mana perawat melakukan kegiatan komunikasi terapeutik. Tahap terminasi, yaitu tahap di mana perawat akan menghentikan interaksi dengan pasien. Kegiatan keenam, memberikan orientasi kepada pasien. Ada beberapa tahapan di sini. Yang pertama, memperkenalkan nama petugas yang merawat. Yang kedua, diterangkannya hak dan kewajiban kepada pasien dan keluarganya. Tahap 3, memberitahu tentang denah ruangan, letak kamar mandi, ruang perawat, dan memberitahu fasilitas yang tersedia serta cara penggunaannya. Tahapan yang keempat, menjelaskan jadwal visit dengan dokter. Tahapan yang kelima, menginformasikan tentang jam kunjungan dan aturan jumlah penjaga pasien. Tahapan yang keenam, memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga menanyakan apabila ada hal-hal yang belum jelas. Tahapan yang ketujuh, memberitahu kepada pasien dan keluarga pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Kegiatan 7, mengevaluasi pemberian informasi ke tenaga kesehatan. Ada 3 tahapan di sini. Yang pertama, tahap 1, melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam penerapan orientasi pada pasien baru. Tahap 2 yaitu mengevaluasi terhadap petugas kesehatan tentang penerapan orientasi pada pasien baru di ruang perawatan. Tahapan yang ketiga, melakukan pendokumentasian atau pencatatan. Kegiatan 8, pemberian informasi tambahan. Ada 4 tahap di sini.
Tahap pertama, persiapan pemberian informasi dan edukasi. Tahapan yang kedua, pemberian informasi kepada pasien dan keluarganya. Tahapan yang ketiga, memantau apakah keluarga pasien tersebut mengerti materi yang disampaikan. Dan tahapan yang keempat yaitu membagikan leaflet yang telah dibuat kepada penunggu pasien maupun pengunjung pasien. Kegiatan 9, monitoring penyampaian informasi kepada pasien dan keluarganya. Tahapan pertama, berkoordinasi dengan kepala ruangan perawatan ICU dalam memonitoring hasil kegiatan. Tahapan kedua, memeriksa atau melihat upaya yang dilakukan perawat dalam peningkatan pengetahuan. Tahapan yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam memeriksa atau melihat peningkatan optimalisasi orientasi pada pasien baru. Tahapan yang keempat, melakukan dokumentasi terhadap pasien sebagai laporan pertanggungjawaban. Kegiatan yang ke-10, finalisasi kegiatan. Tahap 1, membuat daftar kegiatan aktualisasi yang terlaksana. Kegiatan yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang ketiga, merencanakan susunan laporan aktualisasi. Dan kegiatan yang keempat, menyusun laporan aktualisasi. Wabarakatuh. Kegiatan aktualisasi CPNS kali ini sangat baik karena dengan adanya kegiatan aktualisasi CPNS ini seperti yang dilakukan oleh adik kita Arini AMK akan memberikan dampak positif bagi pelayanan di rumah sakit, khususnya penerapan optimalisasi orientasi pada pasien baru yang berada di ruangan ICU, sehingga petugas kesehatan mampu menerapkan kegiatan tersebut agar pasien dan keluarganya mengerti dan memahami alur pelayanan rumah sakit, khususnya di ruangan ICU ini. Harapan kami semoga kegiatan ini tidak sampai di sini tetapi dapat berlanjut ke depannya. Sekian dan terima kasih.